Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang dalam pembelajaran PAI beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Ibu Lailatul Munirah SPDI. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 8 semester 1 yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kompetensi dasarnya adalah beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang hebat, apa arti dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Arti dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kira-kira apa dalilnya ya? Ya, dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 16. Bagaimanakah bunyinya? Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Al-ayah. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Adapun nama-nama kitab dan rasul penerimanya adalah: yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Diturunkan di Bukit Tursina di kota Mesir abad ke-12 sebelum Masehi. Diturunkan dalam bahasa Ibrani untuk bangsa Bani Israel, yaitu kaum Yahudi, yang mana kitab Taurat ini berisi 7 larangan dan 3 perintah. Selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Diturunkan di daerah Yerusalem abad ke-10 sebelum Masehi, berbahasa Kipti dan diturunkan untuk Bani Israel. Adapun kitab Zabur berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan juga hikmah. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Diturunkan di daerah Yerusalem abad ke-1 Masehi sebagai pedoman pengikut kaum Nasrani. Dan kitab Injil ini berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Dan yang paling akhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran diturunkan di Makkah juga Madinah pada abad ke-7 Masehi untuk seluruh umat sebagai penyempurna kitab sebelumnya, berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalat. Sedangkan kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut.
Yang pertama, Kitab Taurat berisi tentang 10 pokok ajaran. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Keenam, larangan membunuh sesama manusia. Ketujuh, larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir adalah larangan mengambil hak orang lain. Sedangkan kitab Zabur berisi tentang kumpulan pujian-pujian atas segala nikmatnya, zikir, doa, dan juga hikmah. Kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah SWT. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, menjelaskan kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW mencakup beberapa aspek. Yang pertama, aspek akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah SWT. Yang kedua, aspek akhlak, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, aspek ibadah, yaitu berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Yang keempat, aspek muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan dengan sesama manusia. Dan yang terakhir adalah aspek tarikh atau sejarah, yaitu tentang kisah-kisah orang-orang dan juga umat terdahulu. Adapun keutamaan kitab Al-Quran adalah yang pertama, isi kandungannya lengkap mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua, kitab Al-Quran juga bisa sebagai penawar penyakit. Membaca dan mendengarkan Al-Quran itu merupakan sebuah ibadah. Dan yang terakhir, dalam Al-Quran berisi tentang perpaduan antara ilmu, iman, dan amal soleh. Baiklah anak-anakku yang hebat, setelah kita mempelajari materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah SWT, tibalah saatnya untuk mengerjakan tugas. Tugas yang pertama, silakan mengerjakan soal di form yang sudah diberikan di Google Classroom. Yang kedua, tuliskan kembali Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16 beserta artinya. Dan soal nomor 3, di soal poin nomor 2, silakan dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Terima kasih. Alhamdulillah, telah berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.